Ya, tetua-tetua di sini ya, maksudnya saya minta maaf. Saya hanya mau minta maaf saja. Karena selama bertahun-tahun kami itu selalu berjuang untuk memberikan tempat bagi anak muda di kancah politik. Ya, saya itu salah satu yang getol. Kasih dong kesempatan untuk anak muda di kancah politik. Sampai akhirnya negara ini memberi kami kesempatan menempatkan dia sebagai orang nomor 2 di negara ini. Tapi jujur bapak-bapak, bukan anak muda itu yang kami harap sebenarnya. Bukan itu yang kami maksud ya. Jadi saya mau minta maaf kalau anak muda bisa sampai di posisi itu. Tapi begitulah kejadiannya. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun, kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksud DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba. Wabarakatuh. Saya ini bukan warga Jakarta ya. Jadi saya ini sebenarnya tidak ada gunanya ada di sini. KTP saya juga tidak bisa dipakai sama teman-teman. Tapi saya tuh pengagumnya Ahok, fansnya Ahok. Karena dan saya lihat bahwa teman-teman gerakannya teman-teman Ahok di sini itu saya jadi tertarik untuk datang gabung di sini. Sebenarnya saya tuh dalam bisnis studi banding. Karena saya melihat bahwa Ahok ini adalah sosok pemimpin yang bagus. Dia tidak hanya kalau saya lihat itu pemimpin di daerah-daerah ya, saya cerita sedikit ya. Pemimpin di daerah-daerah itu suka menghias-hias kotanya mereka. Suka memberikan bangunan-bangunan fisik biar wajah kotanya kelihatan bagus. Memang wajah kotanya kelihatan bagus, tapi isi dalamnya itu kita tidak tahu ada beres atau tidak. Ini kayak orang yang wajahnya dirias-rias make up tapi sifatnya tidak bagus. Iya. Dan Ahok itu dia tidak hanya perbaiki wajah kotanya, tapi sifat-sifatnya dulu. Dia perangi korupsi, dia perbaiki sistemnya. Ini yang bikin saya tertarik dengan Ahok. Dia tidak mau cuma basa-basi kasih lihat, oh ini ada pembangunan ini, ada pembangunan itu, ada pembangunan ini. Padahal sebenarnya sistemnya juga tidak betul. Nah inilah saya lihat sosok pemimpin yang luar biasa. Makanya saya datang gabung dengan teman Ahok. Ini saya mesti dibanding juga. Saya melihat bagaimana caranya mereka bekerja untuk memenangkan sosok pemimpin yang mereka dukung karena mereka percaya kinerjanya. Supaya nanti suatu saat, ini kalau misalnya sampai kejadian, ada sosok seperti Ahok, pemimpin yang baik, dia bisa dimenangkan tanpa melalui jalur partai. Ini akan menjadi contoh bukan hanya untuk di Jakarta, tapi mungkin untuk di daerah-daerah yang butuh pemimpin-pemimpin hebat. Makanya kerja kerasnya teman-teman yang di sini itu bukan kerja sederhana ya kalau menurut saya. Ini bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi panutan. Saya juga anak muda, saya juga punya daerah yang saya ingin majukan. Saya juga punya pemimpin yang saya tidak percaya. Dan saya lihat di sini anak-anak mudanya, itu saya datang tadi saya duduk di sini. Jadi mereka ini yang kerja-kerja selama ini bicara banyak. Oke. Masih muda-muda dan yang ini yang saya akan pelajari bagaimana sistem kerjanya teman-teman di sini. Saya akan bantu apa yang saya bisa bantu juga. Dan mudah-mudahan dengan semangatnya teman-teman yang di sini kita bisa bawa Ahok, seorang pemimpin yang kita percaya kapabilitasnya untuk naik dan bisa menjadi contoh supaya semua daerah di Indonesia bisa melakukan hal seperti ini di kemudian hari. Itu sih kalau menurut saya. Luar biasa sekali ya. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan itu maju Shirley dan Ahok di tahun 2029. Setuju kalau Pak Ahok atau KDM, Mahfud MD dan juga Ibu Shirley Julianda jadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk kedepannya. Ahok yang harusnya jadi calon wakil presiden atau capres sudah teruji kerja sepenuh hati untuk negara Republik Indonesia. Betul banget, maju terus buat Ahok. Pak Ahok dan juga Bu Shirley Laus Republik Indonesia 1 dan 2. Pak Rikriting, terima kasih, kami juga pendukung Ahok yang setia. Mari sama-sama kita perjuangkan Ahok dan Shirley
untuk Indonesia ke depannya. Saya percaya perjuangan kita tidak sia-sia. Tuhan menyertai kita semuanya. Lanjut lagi. Salah besar Gen pilih karbitan BIM, ada pengalaman. Hanya Fakol sudah dikarbit, jadi nomor 2 di negeri Konoha. Akhirnya cuma jadi buzzer nomor 1. 2029 Deddy Mulyadi dan Ahok dan juga Shirley for leader. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Lagi. Ahok kalau ngomong memang terbukti karena beliau tahu cara untuk membangun negara seperti apa. Betul sekali, kalau Ahok jadi calon presiden, kami setuju. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak mau kalau dipimpin oleh orang yang jujur? Karena banyak koruptor yang merajalela, khawatir tidak bisa ngeruk uang rakyat lagi. Makanya diadakan sembako, artinya sembarang kolu serakah. Anak muda harus sadar bahwa juga butuh waktu untuk bisa dinikmati. Tahu dirilah wahai anak muda. Mahasiswa, belajarlah sepandai-pandainya untuk ikut berdikari, berdaulat. Nah, lanjut teman-teman. Masyarakat pedesaan boleh bermimpi. Masyarakat pedesaan tidak menggunakan dolar. Setuju sekali pencalonan Pak Ahok, Bu Shirley untuk memimpin 300 juta penduduk Indonesia. Kondisi Indonesia yang parah seperti ini perlu pemimpin yang cerdas, berani, punya visi ke depan mengatasi pengangguran, kebodohan, korupsi, pengerukan sumber daya alam oleh orang-orang serakah untuk kepentingan pribadi, dan masih banyak lagi kebobrokannya yang dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Perlu banget pemimpin tegas dan berani seperti Pak Ahok, Bu Shirley, dan KDM. Ayo seluruh rakyat Indonesia berdoa, mohon pertolongannya untuk kemenangan calon pemimpin bagus yang amat sangat berkualitas ini untuk memimpin Indonesia masuk Indonesia Emas. Lanjut lagi. Tapi anak muda yang jenius, Bang, jangan salah. Ahok sama KDM, Indonesia pasti maju. Dikira urat malunya masih ada, jadinya saja dari menipu. Dari semua komentar yang ada, aku setuju perjuangkan tokoh yang tegas dan berani. Paling pokok di Indonesia. Berantas korupsi ada 3 tokoh yang pas, KDM, Ahok, Shirley. Tapi aku sedikit ragu kalau mayoritas bawa isu agama, maka NKRI tetap Konoha. Lanjut lagi. Memang kalau dipaksakan inilah jadi bikin ledekan, yang bikin malu bapak sama anaknya. Kan beda dalam kata-kata, kota sama daerah kan beda, apalagi ke dunia. Bermimpi kan tidak dosa. Saya suku Dayak Kalimantan suka sama Pak Ahok dan Ibu Shirley dan Pak KDM. Orangnya sangat jujur sekali. Beliau perlu didukung ke depannya lagi di Indonesia. Emang banyak para pejabat baik di luar saja, tapi busuk di hatinya. Grup orang korupsi saja selama ini di Indonesia. Pak Ahok itu orangnya baik, sangat baik. Biar Gibran nyuci kaos kakinya, kamu ngepel ke rumahnya. Mari semua masyarakat atau jajaran kita bantu dukung Pak Ahok. Semoga Pak Ahok jadi orang nomor 1
atau presiden di tahun 2029. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan, silakan.